ketemu sama teman aku nih yang katanya kerjanya di account eksekutif. Dia gimana ya, lika-liku bekerja di account eksekutif dan dia masuk di dunia account eksekutif ini. Yuk kita tanya, gimana, boleh perkenalkan nih Mas Yohanes? Boleh banget sih. Ya, perkenalkan sebelumnya, namaku teman-teman semua, namaku Yohanes, aslinya itu dari Medan. Saat ini aku bekerja sebagai seorang account eksekutif. Kurang lebih aku udah sebagai seorang eksekutif itu bekerja 3 menuju 4 tahun lah kurang lebih di dunia account eksekutif ini. Awal mulanya sih aku ke dunia account eksekutif ini coba berhadiah sih sebenarnya. Jadi aku sebenarnya udah punya kerjaan di Medan, terus ada opportunity baru nih di tahun 2022 itu aku bisa mau ke Jakarta gitu. Dari situlah mulai perjalanan karirku sebagai seorang account eksekutif. Ternyata cukup lama juga ya udah kerja sebagai AE atau account eksekutif ini udah 3-4 tahun ya Mas ya. Nah aku pengen tahu nih tugas utama atau tanggung jawab sebagai AE itu apa aja sih Mas? Jadi seorang AE itu sebenarnya adalah garda terdepan ya, atau face of the company gitu, karena kita yang paling banyak berhadapan dengan klien. Selain itu, jadi seorang AE itu juga kita maintain external dan internal relationship. Eksternal di sini adalah klien, dan internalnya itu adalah tim internalnya company gitu, bisa jadi tim kreatif, tim sosmed dan tim lainnya gitu. Oh oke, ternyata jadi AE itu nggak cuma nge-handle tim eksternal ya, atau klien itu ya, ternyata internal pun juga ya. Kita lanjut yuk Mas, menarik banget nih. Oh iya, aku ada satu nih kelupaan terkait tugasnya seorang AE gitu. Ada satu yang ketinggalan, di mana seorang AE itu sebenarnya nggak cuma maintaining atau build relationship nih sama klien, tapi seorang AE itu juga punya sebenarnya tugas tanggung jawab sales di beberapa company gitu. Nah, tanggung jawab salesnya ini tuh bisa beragam-ragam sih, bisa yang cuman cross selling atau upselling, atau memang misalnya dia mencari opportunity baru gitu ke klien-klien atau company-company yang belum pernah di approach atau belum pernah bekerja sama sebelumnya dengan perusahaan gitu. Ternyata banyak juga ya yang di-handle. Oke, aku pengen tahu nih, ada nggak sih kualifikasi tertentu atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan nih untuk menjadi AE? Atau Mas sendiri apa nih pendidikan terakhirnya? Atau selaras sama AE ini? Sebenarnya kalau kebanyakan sih di industri aku tuh, di industri kreatif ya, aku kan kebetulan di agensi ya gitu. Nah, sebagai seorang AE itu banyak yang tidak sesuai sih sebenarnya sama jenjang pendidikan atau pendidikan yang udah dia tempuh sebenarnya gitu. Karena aku sendiri, aku datangnya dari background itu adalah seorang account tapi ditambahin accounting gitu. Jadi yang biasanya berhadapan dengan buku, lembar-lembar kertas, sekarang aku berhadapannya sama klien, sama berhadapan dengan manusia lah pada banyak. Sehari-hari gitu. Oke, nah sebagai AE ini tuh gimana sih sistem jam kerjanya, flow kerjanya, atau ya pokoknya dari pagi sampai selesai lah itu apa juga emang kayak ya pada umumnya aja 8 to 5 gitu? Mungkin kalau jam kerja ya sesuai kontrak ya biasanya 8 sampai 5 atau 9 sampai 6 gitu ya, tapi pada kenyataannya ya namanya kita berhubungan dengan klien, pasti lewat lah dari jam tersebut gitu kan ya. Tugasnya sih sebagai seorang AE itu gimana sih supaya bisa maintain balance-nya aja sih, supaya juga tetap bisa nge-handle apapun yang dari klien tapi masih dalam waktu yang sewajarnya sih gitu Pak. Berarti time management itu penting banget ya buat pekerjaan AE ini. Ada nggak sih Mas soft skill dasar yang dibutuhkan nih untuk menjadi AE? Soft skill, kalau aku sih menitik beratkan sama komunikasi sih, karena basically tuh seorang AE itu harus mudah, bukan pintar ya, tapi mudah berkomunikasi gitu. Karena kan ini emang basicnya AE itu adalah berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Jadi kalau dibilang harus ekstrovert nggak juga, tapi yang penting dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain gitu. Oke. Ada nggak sih Mas selain komunikasi yang baik nih, ada nggak di luar itu? Mungkin hard skill kali ya. Kalau hard skill tuh sebagai seorang AE yang harus dipahami adalah Microsoft Office itu udah harus khatam, Google segala pergoogelan, meeting tools segala macam juga harus udah di dalam kemampuannya seorang AE sih. Gitu ya, ternyata Microsoft Office tuh penting banget ya untuk pekerjaan AE ini ya Mas. Nah, aku pengen tahu nih status kepegawaian AE ini tuh gimana sih, kayak karyawan tetap, kontrak, atau juga freelance? Sebenarnya ketiga-tiganya sih ada AE yang tetap, ada AE yang kontrak, ada juga yang freelance gitu. Tergantung sih sebenarnya sama kebutuhannya perusahaan gitu. Oh, apa sih Mas itu emang bedanya AE freelance ataupun yang kontrak atau karyawan tetap itu?
Kalau AE itu kan tugasnya memang kan maintain dan build relationship ya gitu. Jadi kalau misalnya dia tetap atau kontrak, mungkin kebutuhannya memang udah ada existing client di situ yang harus dia maintain gitu. Jadi paling itu sih yang membedakan. Nah kalau yang kontrak sendiri, kontrak itu dia paling mungkin bisa sifatnya membantu gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai membantu dalam pitching lah ya hal ini gitu, nanti kalau misalnya udah dapat, udah win the project, mungkin bisa diserahkan atau di handover ke AE yang tetap atau yang kontrak gitu. Oh, jadi tanggung jawab pekerjaan AE yang tetap ataupun freelance itu tanggung jawabnya tetap berbeda ya? Iya, sebenarnya sih berbeda-beda, tergantung, kembali lagi sih tergantung kepada kebutuhan perusahaan gitu. Oh oke, aku mau nanya nih, jenjang karirnya itu seperti apa sih Mas? Kalau di dunia account gitu ya, yang pertama itu mungkin kalau misalnya entry level itu bisa junior atau account eksekutif. Nah nanti di atasnya itu ada senior account eksekutif, after senior account eksekutif bisa ada account manager atau nanti ada senior account manager. Nah di tingkatan di paling atas untuk account sih biasanya udah account director sih. Oh gitu. Oke. Nah aku pengen tahu nih, apa sih untuk entry level modal yang paling dasar yang paling dibutuhin nih? Kalau aku sih dari pengalamanku ya, yang paling penting itu adalah kemampuan komunikasi sih. Kemampuan komunikasi itu bisa didapat dari mana? Misalnya nih anak kuliah gitu, fresh graduate, itu kan bisa didapat dari pengalaman organisasi gitu. Karena kan di dalam organisasi itu bisa berkomunikasi bukan hanya di dalam internal organisasi tersebut aja gitu, juga bisa ke eksternalnya gitu. Itu sih yang paling utama yang aku tekankan kalau misalnya di dunia account eksekutif, paling komunikasi dulu. Oke. Ternyata paling penting tuh emang komunikasi yang harus dipunya oleh seorang AE. Nah yang paling ditunggu-tunggu nih sebenarnya gajinya berapa sih Mas untuk seorang AE nih? Kalau gaji sih berbeda-beda ya, tergantung gedenya perusahaannya juga gitu, jabatannya juga. Tapi di sini aku mungkin bahas dari pengalamanku dan juga untuk jabatan eksekutifnya dulu ya, gitu karena sebagai pengalamanku di dunia advertising gitu, untuk account junior atau account eksekutif itu biasanya startnya sih UMR gitu. Tapi kalau misalnya udah di tahapan senior AE gitu, itu biasanya bisa sampai 2 digit, mungkin 10 atau 11 gitu masih ada. Nah oke, kita habis ngomongin gaji, aku pengen tahu juga nih Mas, benefit apa sih yang didapatkan dari seorang AE atau ada insentif lainnya nih? Mungkin pertama bahas benefit dulu kali ya. Kalau benefit itu sebenarnya secara nggak langsung sih, karena kita itu kan banyak bertemu dengan orang-orang baru gitu. Kita banyak ketemu dengan klien dari berbagai bisnis, dari berbagai industri. Biasanya itu juga membantu kita gitu sebagai seorang AI itu punya koneksi dan memperluas koneksi sih gitu. Kurang lebih itu sebenarnya adalah benefit yang tanpa kita sadari kita dapatkan gitu sebagai seorang AE gitu. Nah selain itu kita juga biasanya di beberapa company itu berkaitan dengan sales tadi, insentif itu bisa juga kita dapatkan biasanya dalam bentuk kalau misalnya kita berhasil nih membawa klien baru atau bisa berhasil cross selling, upselling atau kita memenangkan suatu pitch. Biasanya itu berbeda-beda sih kebijakannya, berapa persen yang akan diberikan dari perusahaan, bonus atau insentifnya itu biasa berbeda-beda tergantung sih kebijakan perusahaannya bagaimana gitu. Ternyata menarik banget ya pekerjaan AE ini. Udah gajinya gede, benefit juga dapat, insentif juga dapat. Siapa sih yang nggak tertarik nih Workers tentang pekerjaan AE ini? Gimana Workers? Udah makin kebayangkan sama pekerjaan AE atau account eksekutif? Kamu makin tertarik kan sama pekerjaan ini? Nah sekarang kan kita lagi bahas sukanya tentang pekerjaan AE dan pastinya ada dukanya dong Mas? Ada dong, pasti ada. Semua kerja pasti ada suka dukanya. Nah mau tahu nggak dukanya apa sih pekerjaan AE ini? Tapi tonton terus di konten setelah ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @Workerspedia dan cek website juga di workerspedia.id. Yuk, sat langsung dapat kerja di Workerspedia. Biasa sih namanya kan dua kepala, kita nggak bisa nyatuin kan gitu kan ya. Mungkin klien punya objektifnya sendiri, internal kita juga mungkin punya nilai-nilai yang sendiri yang dia ingin bawakan. Permintaan mendadak itu ya pertama itu adalah gimana caranya nenangin klien sih. Ke tim internal itu aku selalu tidak langsung menyampaikan bahwa ada revisinya. Nah Mas, aku mau nanya nih, sebagai AE ini tuh pekerjaan ini tuh menjunjung tinggi work-life balance gak sih?